Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Arifin Nurul Jaya, calon guru angkatan 9, ada tugas untuk wawancara demonstrasi konseptual terkait pengambilan keputusan di pimpinan. Alhamdulillah Ibu Fitria Susanti SPD dari Kepala SNTN 5 Bungbulan berkenan untuk diwawancara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Ibu Fitria Susanti, saya ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan. Iya, Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu biar lebih lengkap terkait Ibu, Bu. Mangga. iya. Baik, terima kasih Pak Andri atas kesempatannya dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Fitria Susanti, Kepala Sekolah SMPN 5 Bungbulang. Dalam hal ini mungkin sebagai pihak yang akan diwawancarai oleh Pak Andri terkait tugas beliau demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan gitu kan. Nah, selain saya sebagai kepala sekolah juga, saya sebagai PIC, juga pernah juga saya sebagai salah satu duta MedCityMap, terus juga kemarin saya peraih salah satu peraih beasiswa non gelar dari Monash University Australia, penulis buku juga bersama Kak Seto, penulis buku juga dari Kemendikbudristek terkait praktik baik MedCityMap, juga sebagai narasumber numerasi. Itu mungkin sedikit perkenalannya Pak Andri, mangga. Ya, atur nuhun Ibu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya, pengalamannya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa saya contoh juga Ibu ya. Iya. Baik, Terus lupa mohon izin berarti Ibu, ya, saya juga lupa untuk satu lagi. Saya juga ya, guru penggerak angkatan 1 dan pengajar praktek angkatan 7. ya, alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, mohon Iya. izin untuk mengefektifkan waktu, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral ya Bu. Misalkan apakah Ibu pernah menghadapi suatu situasi konkret yang bisa dijadikan contoh Bu? Seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau misalnya kepala sekolah itu pasti banyak ya bujukan moral dari berbagai pihak, gimana kita menyikapinya, seperti itu. Dan selain bujukan moral juga, itu yang harus kita hindari kalau misalnya, mau menjadi seorang pemimpin yang, bijaksana gitu kan. Karena kalau kita sudah terayu dengan bujukan moral gitu seperti itu, bagaimana kita akan memimpin sebuah sekolah. Kalau yang dilema etika, itu banyak ya kejadiannya, mungkinnya salah satunya mungkin pas waktu, kejadiannya bagaimana kita menyikapi karakter berbagai guru yang notabene, latar belakangnya yang berbeda-beda, gitu kan. Misalnya kita ada permasalahan nih antara guru A dengan guru B, nanti bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita juga pasti kan harus mengambil keputusan, atau mungkinnya, terkait misalnya dengan kegiatan. Kegiatan yang emang kata guru A harus kegiatannya A-nya harusnya gini 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 gini, misalnya, harus rinci dan segala macam, sedangkan si guru B-nya kegiatannya pengennya yang emang serba serba praktis misalnya. Nah, di situ kita harus, mengambil keputusan yang bisa diterima solusinya oleh semua pihak. Nah, bagaimana kita menyikapi itu semuanya, berarti kan kita harus, mengambil dulu langkah yang pertama itu identifikasi dulu masalah, kumpulin dulu bukti-bukti yang ada di lapangan itu seperti apa, gitu kan. Guru ini maunya seperti ini, kita tampung dulu. Guru B yang ini maunya seperti ini, kita tampung dulu, gitu kan. Baru nanti setelah, apa namanya, buktinya cukup dan buktinya juga, eee, kuat dari berbagai pihak, bukan dari satu sumber saja, baru kita bisa menentukan langkah berikutnya.
Baik. Gitu, Pak Andri. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Berikutnya, Bu, untuk pertanyaan kedua, mungkin selama ini bagaimana pendekatan Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Adakah Ya, pengalaman konkret Ibu yang mungkin bisa diceritakan, Bu? ya. Kan kalau misalnya apa namanya, ada kejadian yang ini ini menurut ini benar ya, menurut ini juga benar. Kayak tadi misalnya, kita akan ada sebuah kegiatan yang sebenarnya kedua-duanya kalau kita udah mendapatkan informasi lengkap, ternyata kedua-duanya ini benar gitu, maksudnya sama gitu kan. Nah, disitulah mungkin muncul langkah berikutnya. Kita kita uji dulu nih yang kedua ini apakah, bisa diterima enggak oleh publik gitu kan, oleh semua warga sekolah gitu kan. Warga sekolah di sini kan mencakup orang tua, komite, peserta didik, kita sebagai guru-gurunya gitu kan, dewan guru dan, masyarakat sekitar gitu kan, seperti itu. Nah, baru setelah apakah ini layak nggak nanti kalau misalnya kita follow up, kita keluarkan maksudnya kita boom-kan gitu kan. Kalau ternyata itu jadinya, polemik, ya udah berarti kita tidak akan mengambil keputusan yang ini, kita cari lagi solusi yang lainnya gitu kan. Di situ ada uji-uji publik, uji apalah yang memang bisa, mengambil keputusan yang ujung-ujungnya nanti bisa diterima oleh semua pihak dan tidak ada, masalah nanti di akhirnya. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah Ya. Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK, Bu? Iya. Sebenarnya pengambilan keputusan itu nggak bisa langsung instan. Kalau ternyata itu maunya diterima oleh semua pihak gitu kan. Kita harus mengambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, yang tadi mungkin identifikasi dulu masalahnya apa. Terus, kumpulin dulu bukti-buktinya, fakta-fakta yang adanya itu seperti apa. Setelah terkumpul, masalahnya udah tahu nih masalah intinya, oh ada di sini, terus faktanya, bukti-buktinya, pendukungnya juga udah terkumpul, baru nanti langkah berikutnya juga kita akan menguji dulu apakah ini layak, diterima oleh semuanya atau tidak gitu kan. Kita diskusi lagi dengan orang-orang semuanya dilibatkan gitu kan. Jadi di sini pengambilan keputusan itu nggak sepihak dari kepala sekolah saja, tapi pengambilan keputusan itu, melibatkan, warga sekolah, terutama mungkin di sini adalah dewan guru dan tenaga kependidikan yang lainnya, supaya pas nanti kita melaksanakan sebuah kegiatan atau melaksanakan atau menyelesaikan sebuah permasalahan itu, misalnya permasalahan tentang anak dan sebagainya, itu tidak merugikan anak atau tidak apa namanya, tidak ujung-ujungnya jadi munculnya masalah baru gitu kan. Tapi solusi yang kita berikan itu benar-benar solusi yang udah disepakati oleh semua dan itu bisa diterima oleh semua, gitu Hmm. mungkin. Ya, Ya, baik, Bu. Mungkin dari pengalaman Ibu juga, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK? Mungkin ya. ada beberapa strategi atau prinsip tertentu yang Ibu temukan berhasil gitu? Jelas di lapangan itu kita nggak bisa tergesa-gesa ya, kalau misalnya kita menemukan sebuah permasalahan. Apalagi misalnya permasalahan itu yang berhubungan dengan, anak misalnya, atau mungkin berhubungan juga dengan guru misalkan. Di sinilah mungkin, apa namanya, kepala sekolah harus mampu mengatasi atau harus mampu, apa namanya, meredakan permasalahan yang ada itu jangan sampai itu benar-benar mencuat keluar, yang tadinya masalah kecil jadi masalah besar. Prinsip saya, selesaikan dulu di dalam sebelum di keluar gitu kan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya mah tidak bisa tergesa-gesa, Pak Andri. Jadi saya mah Ya. kumpulin dulu bukti. Jadi benar nggak, apa mungkin kesalahannya ada di saya, misalnya selama saya memimpin, apa saya salah nih memimpinnya, berarti saya harus introspeksi diri dulu. Tapi kalau misalnya ternyata udah introspeksi diri, terus ternyata
tidak ada perubahan aja dari guru tersebut misalnya, berarti kita ajak ngobrol lah guru tersebut, "Bapak atau Ibu ini ada masalah apa?" Gitu kan. Itu yang pertama, atau sebelumnya kita cari dulu informasi, pengumpulan dulu fakta, bukti-bukti ataupun, hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan guru tersebut kenapa bisa bersikapnya seperti itu. Nah, setelah itu baru dipanggil ngajak ngobrol dari hati ke hati, kalau emang ada sesuatu yang jadi ganjalan di bapak tersebut atau di ibu guru tersebut, ya kita ngambil solusi bareng-bareng. Tapi bukan bukan apa ya, bukan bukan seperti mentor atau bukan seperti konselor, tapi kita di sini, ngobrol sama guru tersebut itu atau sama anak itu misalnya dengan, dengan coaching, seperti itu, Pak Andri. Jadi, Ya, dia ya. yang mengemukakan masalahnya apa, dia juga yang menentukan solusinya seperti apa, terakhir kita sepakati dan langkah berikutnya dia yang melakukan dan kita tinggal monitoring aja, gitu, Pak Andri. Iya. Pasti dalam menghadapi kasus-kasus itu pasti ada tantangan ya, Bu, ya. Ini Pasti. hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu yang pernah Ibu alami dalam Mhm. mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut dan bagaimana cara Ibu mengatasinya, Bu? Eh, Tantangannya pasti ada, tapi setiap tantangan itu kita jadikan aset. Oh iya, oh ini asetnya nih, berarti di sini gitu kan. Bagaimana kita menyikapi tantangan itu? Kalau misalnya tantangan itu kita jadikan masalah, jelas Pak Andri nggak akan selesai nanti ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya tantangan itu kita jadikan aset, ada aset apa sih di guru ini gitu. Sehingga biar biar bisa kita kembangkan guru tersebut. Nah, kalau misalnya kan tadi ajak ngobrol, "Oh iya ketahuan nih, oh iya ternyata guru ini misalnya kendalanya ada di sini." Oh berarti nanti yang harus diperbaikinya adalah, yang jadi kendala guru itu apa, yaitu yang harus kita perbaiki gitu kan. Pasti kalau sudah di lapangan itu, tantangannya luar biasa apalagi kita menghadapi orang-orang dewasa ya, kalau kepala sekolah kan pasti menghadapi orang-orang dewasa gitu kan, beda kalau guru kan atau notabene guru mah pasti banyak permasalahannya itu di ruang kelas gitu kan, tapi kalau kepala sekolah kan permasalahannya semua, global, satu sekolah gitu kan, seperti itu. Tapi kalau yang berhadapan dengan guru, yang saya lakukan ya gitu, pendekatan dulu dengan guru, bicara dari hati ke hati. Kalau susah misalnya seperti itu, kita ada orang ketiga yang memang menjadi, jembatan sebagai mediator gitu kan, supaya ada perubahanlah di guru tersebut. Atau kalau misalnya udah, dilakukan ternyata guru tersebut tidak berubah aja, berarti kita lanjut ke tahap berikutnya dengan sikap saya yang mungkin yang tadinya, sikapnya A, bisa aja jadinya sikapnya B, atau sikap B nggak bisa juga, nanti gunakan sikap C-nya gitu kan. Jadi ada planning-planning gitu, ada poin-poin yang emang, jadi tahapan untuk mengatasi sebuah permasalahan, apalagi itu dilema etika, gitu, Pak Andri. Iya. Baik, Bu. Dalam proses penyelesaian kasus dilema, apakah Ibu ada jadwal tertentu, atau ada penyelesaiannya itu secara langsung di tempat atau ada jadwal tertentu, Bu, ya, untuk menyelesaikannya atau seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, iya. Kalau saya, Pak Andri, kata saya juga dari awal, saya itu tidak langsung to the point ya. Misalnya to the point, ada masalah nih dilema etika, langsung panggil orangnya, langsung bla bla bla, nggak bisa. Saya harus mencari dulu informasi nih, kenapa orang tersebut jadi seperti ini misalkannya. Nah, itu saya kumpulin. Jadi nggak langsung to the point hari itu, misalnya ke saya ada permasalahan langsung saya action misalnya, enggak, kalau saya mah mengumpulkan dulu bukti, baru nanti setelah memang buktinya cukup, ini baru dipanggil orang tersebut. Jadi istilahnya mungkin, kondisional ya, ngelihat ngelihat, kondisi juga guru tersebut enak nggak untuk diajak bicara gitu kan. Karena kalau misalnya, sebuah permasalahan kita selesaikan dengan kepala panas, itu otomatis nggak akan selesai, malahan jadinya jadinya masalah baru muncul, gitu, Pak Andre. Jadi nggak langsung action,
ada masalah itu langsung saya extend, tapi enggak, tapi saya, kondisional dulu, dikasih jeda waktu dulu, misalnya seminggu, baru nanti dilihat kondisi berikutnya ada perubahan atau enggak, kalau enggak ada baru nanti saya, diskusikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Baik, Bu. Berikutnya, Bu, pada kasus tersebut pastilah, Bu, ya, ada seseorang yang terlibat juga. Mungkin, menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan bagaimana peran mereka, Bu? Iya. Pasti ya, kalau misalnya pengambilan keputusan itu, kalau emang mau diterima, itu harus melibatkan banyak orang, gitu kan. Kalau misalnya ya minimal misalnya, orang yang bersangkutan atau orang yang dipercaya sama sama yang terkena masalah tersebut misalnya, atau orang yang dipercaya oleh kepala sekolah, gitu kan. Biar, tidak terlalu melebar nanti masalahnya. Nah, faktor-faktornya ya kenapa misalnya melibatkan orang lain, ya itu mungkin faktor kepercayaan juga, misalnya guru yang dapat masalah, atau faktor kepercayaan juga dari kepala sekolahnya, gitu. Jadi, karena kalau misalnya nanti kan ditanya guru tersebut, "Nih kira-kira kalau emang Bapak mau atau Ibu mau melakukan perubahan, kira-kira siapa nih yang mau diajak oleh Ibu atau Bapak untuk melihat perubahan dari Bapak Ibu Ibu?" Misalnya. Nanti ditanya dulu kalau misalnya kata, guru yang bersangkutan yang punya masalah, "Oh saya mau melibatkan Bapak anu, saya mau melibatkan Ibu anu." Karena mungkin guru tersebut percaya sama yang ditunjuk, ya udah berarti nanti kita ngomong lagi, diskusi lagi tuh ke Mbak, kalau misalnya guru ini ternyata mau melaksanakan ini nih, tolong bantu, gitu mungkin, gitu Pak Andri. Ya, baik, Bu. Untuk yang terakhir mungkin ya, Bu, ya, dari Ya, semua hal yang telah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, bagaimana pengalaman ini juga mempengaruhi pendekatan Ibu dalam menghadapi dilema-dilema etika di masa depan? iya, eee, hasilnya di luar prediksi ya Pak Andri. Kalau ternyata kita, mau, terbuka, mau diskusi dengan rekan-rekan, yang ada di sekolah yang terlibat dengan dilema etika di sini gitu kan. Mereka akhirnya sadar dengan sendirinya ternyata apa yang dilakukan, apa yang mereka kerjakan, itu ternyata selama ini mereka masih nyaman di zona nyamannya. Setelah sama ibu dicoba keluar dari zona nyamannya, ternyata lebih nyaman, dan lebih enak, lebih terbuka gitu kan. Jadi mereka akhirnya benar-benar welcoming, benar-benar, seneng gitu kan dengan perubahan-perubahan yang emang, menyangkut untuk perkembangan dan untuk pengembangan diri mereka juga mungkin untuk kompetensi mereka juga gitu kan Bapak Ibu guru di sini. Jadi mereka benar-benar, akhirnya yang tadinya mungkin merasa, nyaman di zona nyamannya dan kaku gitu kan karena diajak untuk melakukan perubahan misalnya. Tapi lama kelamaan akhirnya mereka mau dan udah merasakan gitu, udah merasakan, ternyata enak juga ya kita keluar dari zona nyaman, tapi kita bisa bisa membaur ke semua, terus bisa meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri, bapak ibu gurunya gitu, seperti itu Pak Andri. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, yang berkenan diwawancarai terkait pengambilan keputusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan jadi pembelajaran juga buat saya untuk di kegiatan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Andri, sukses ya untuk Amin, PGP-nya. hatur nuhun Ibu. Iya. Hatur nuhun Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Andri Fitriana Wijaya, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini ada tugas terkait demonstrasi kontekstual
pengambilan keputusan. Dan alhamdulillah saya ditemani dengan Ibu Fitriyanti ini, Kepala Sekolah dari Karanganyar II. Mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Andri. Selamat siang Bu. Selamat Mohon siang. maaf mengganggu waktunya dan mengganggu aktivitas Ibu. Tidak Pak Andri, tidak. Ya. Alhamdulillah ya Bu, pada hari ini kita bisa berkesempatan bertatap maya terkait kegiatan wawancara pengambilan keputusan dari pimpinan atau kepala sekolah. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai Ibu Fitriyanti ini, Kepala SD 2 Karanganyar. Mungkin mohon maaf Bu, sebelum ke pertanyaan wawancara, Ibu bisa memperkenalkan lebih mendalam lagi terkait biografi Ibu. Baik, terima kasih Pak Andri karena sudah mempercayakan wawancara kepada saya, Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya diminta oleh Pak Andri untuk diwawancarai tentang apa tadi Pak Andri ya? Pengambilan keputusan kepala sekolah. Nah, tentang pengambilan keputusan. Baiklah, nama saya adalah Fitriyanti ini. Saya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 2 Karanganyar. Saya juga pernah mengikuti grup penggerak juga Pak Andri ya, angkatan 7. Dan saya juga kebetulan sekarang sebagai pengajar juga di STAI Famili dan STAI Ataqwa Bandung begitu. Dan untuk sekarang masih sama saja di organisasi, kita sama-sama di KNPI di Pramuka ya Pak Andri. Kita sering bertemu juga. Baiklah, terima kasih, mungkin hanya itu Pak Andri. Baik, terima kasih Bu ya atas biografinya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya Bu ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya atau bujukan moral. Misalkan apakah Ibu pernah menghadapi situasi konkret yang bisa dijadikan contoh Bu? Ya. Baiklah Pak Andri, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau bujukan moral lumayan sering ya dihadapi. Misalkan nih, seperti kasus waktu saya jadi guru pengajar di SDN 1 Margahayu dulu ya Pak Andri. Saya jelas-jelas diberikan uang beberapa juta asal mengizinkan galian C di tempat tersebut. Itu sangat jelas sekali ya bujukan moral itu, jelas-jelas saya tolak karena saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu mungkin salah satu contoh bujukan moral yang saya pernah hadapi dan diselesaikan bersama-sama gitu. Tidak hanya sendiri tapi dengan kepolisian, Propam dulu tuh, bahkan dengan masyarakat juga. Itu mungkin salah satu contoh yang memang agak berat itu ya bujukan moralnya begitu. Kalaupun misalkan contoh-contoh kayak yang ringan-ringannya nih, kayak guru-guru nih biasanya nih kalau izin sekolah nih Andri, kan alasannya kalau misalkan anaknya sakit itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan buat jualan, nah itu tuh buat jualan nanti saya dikasih persentase, ya dikasih persentase. Nah itu jelas-jelas saya tolak juga karena itu merupakan salah satu bujukan moral ya Pak Andri. Itu pernah saya hadapi begitu. Kemudian kalau dilema etika yang saya hadapi itu biasanya seputar siswa. Nah, biasanya misalkan pada siswa kelas 2 atau kelas 1 yang misalkan, naik kelas begitu. Nah, tentang kenaikan kelas. Misalkan ada siswa yang belum lancar membaca, sementara orang tuanya menuntut untuk, naik kelas begitu. Kita juga di situ biasanya tidak langsung diputuskan oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, tapi saya pasti akan mengidentifikasi dulu, masalah permasalahan tersebut dan juga berdiskusi dengan guru kelasnya. Kemudian saya juga bawa di rapat, bulanan biasanya dengan guru-guru untuk menentukan sikap seperti apa yang harus kita, lakukan. Itu karena kalau misalkan tidak naik, biasanya si murid ada yang minder ya kan, salah juga misalkan. Jadi benar juga kalau dinaikkan ya kan. Tapi kalau belum bisa baca, ya nggak naik kelas karena kita kriteria kenaikan kelasnya adalah salah satunya sudah bisa membaca begitu ya, di rapat sekolah itu. Jadi benar juga ya kan, nah itu. Jadi dilema etika sekali itu. Tapi dengan diskusi, kemudian kita dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kemudian maslahatnya lebih banyak, kita ambil yang, negatifnya mungkin lebih
sedikit. Jadi itu yang diputuskan biasanya. Pak Andri begitu? Bagaimana? Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin ya Bu. Selama ini bagaimana pendekatan Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Nah, adakah pengalaman konkret yang Ibu alami? Boleh diilustrasikan atau diceritakan? Baiklah. Itu sebenarnya hampir sama yang tadi saya contohkan ya sebenarnya. Biasanya saya mengidentifikasi dulu gitu ya, mengidentifikasi, sebenarnya kalau itu bukan permasalahan yang membuat kita tidak nyaman ya kalau itu biasanya kan kalau dilema etika gitu. Tapi itu, betul-betul harus ada pertimbangan beberapa pihak begitu ya, karena di situ kita harus mengambil kebijakan yang betul-betul, nah tadi seperti saya sebutkan kemaslahatannya yang harus lebih banyak begitu kita ambil. Jadi kita, pastikan bahwa sisi negatifnya itu lebih kecil daripada sisi positif yang kita putuskan untuk, dilema etika tersebut. Nah, kalau yang baru-baru saya hadapi, saya itu waktu di, kelas 6 ya, kelas 6. Itu kelas 6, dia itu tidak hadir waktu ujian ya, tidak hadir waktu ujian sehari. Itu alasannya bukan sakit, tapi karena dia itu ikut nyukur dengan orang tuanya, begitu ya. Nah, sementara waktu kelulusan, orang tuanya pasti anaknya ingin lulus ya, ingin mendapatkan ijazah, sementara anaknya setelah ujian dan tidak mengikuti sehari ujian itu tidak datang kembali ke sekolah, begitu. Nah, itu, dilema etika sekali sebenarnya, karena di sisi lain kita juga perlu, anak tersebut ketika memohon ke sekolah nih, mungkin sudah terpikir ya itu oleh orang tua dan anaknya, bahwa kita ijazah itu betul-betul dibutuhkan gitu, untuk mencari kerja, untuk melanjutkan sekolah, seperti itu. Nah itu kan membingungkan sekali, ya. Nah di sisi lain, kita itu ya nggak lulus juga betul juga ya kan, tapi kalau tidak lulus juga bagaimana itu nasib anak masa depannya gitu. Nah itu, jadi kasus yang memang cukup agak, dilemanya tuh memerlukan identifikasi yang cermat, memerlukan identifikasi ke guru-guru kelas, kemudian penilaian dari masyarakat juga, dari keluarganya, bahkan dari RT RW setempat yang waktu itu saya, hubungi begitu. Nah itu mungkin, Kak Andri yang itu konkret-konkret, yang pernah saya alami begitu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari sana tadi ada beberapa langkah ya yang sudah disampaikan, mungkin bisa diceritakan lebih mendalam mungkin ya Bu, terkait yang Ibu miliki, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK. Ya, baiklah. Biasanya langkah-langkah saya yang lakukan adalah yang pertama pasti mengidentifikasi dulu ya setiap, persoalan atau permasalahan yang, ada, baik itu yang disampaikan ataupun yang saya lihat sendiri begitu. Kemudian, yang jelas saya selalu mendiskusikan atau bertanya jawab dengan rekan sejawat, rekan guru, ataupun kalau dibutuhkan dengan komite, dengan apa, orang tua, ataupun lingkungan yang kira-kira menurut saya apakah berkepentingan dengan persoalan tersebut atau tidak. Kemudian saya yang jelas mengeksekusi ya, mengeksekusi itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan dari orang lain yang telah saya, ajak bicara begitu, selain dari, apa, pendapat saya sendiri. Nah yang jelas sesudah, seperti itu saya akan merefleksi biasanya ya, merefleksi apakah bagaimana setelah saya ambil keputusan itu, apakah, baik atau kemudian saya juga, apakah cara tersebut lebih efektif atau mungkin ternyata agak, salah begitu ya, karena manusia tidak sempurna ya. Begitu Pak Andri mungkin. Baik Bu, berikutnya mungkin dari pengalaman Ibu juga, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini, Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin ada strategi atau prinsip tertentu yang Ibu temukan itu berhasil gitu. Baiklah. Kalau menurut saya nih, yang paling efektif itu, ya yang jelas kita jangan sendirilah, berdiskusilah. Bertanyalah, kemudian mencari informasilah, begitu ya. Kita sekarang ada web, ada jurnal-jurnal, ada Google, ada YouTube sekarang ya, selain kita berdiskusi dengan orang-orang, kita juga pasti
kalau menurut saya efektif sekali kita mencari-cari tahu, apalagi sekarang ada aplikasi PMM kan, Ria. Jadi Hmm. PMM itu sangat membantu setiap permasalahan yang dihadapi oleh guru jika kita cermat dan betul-betul memahami PMM tersebut begitu. Jadi kalau menurut saya Pak Andri, kita jangan merasa sendiri. Ayo berbagilah, bertanyalah, membacalah dan laksanakanlah itu kalau menurut saya. Ya, baik. Baik, Bu. Berikutnya mungkin ya dalam menghadapi kasus itu pasti ada tantangan ya. Nah, di sini mungkin hal apa saja yang merupakan tantangan yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut dan bagaimana Ibu mengatasinya? Baiklah, biasanya kalau tantangan yang saya hadapi adalah yang namanya berdiskusi dengan banyak orang, itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah itu, jadi kadang kita meyakinkan pendapat kita atau, berdebat dengan orang lain di situ, nah di situ ya, itu mungkin salah satu tantangannya gitu. Walaupun tidak sampai kita sampai bermusuhan, tapi tetap di situ ada perdebatan-perdebatan sedikit, karena mungkin perbedaan pengetahuan, perbedaan juga latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang sosial gitu. Dan juga biasanya hambatannya ada di lingkungan sekolah. Itu yang berasal dari orang tua, kemudian dari karakter murid itu sendiri, dan juga karakteristik sekolah yang ada. Itu aja Pak Andri. Ya, baik. Mungkin dalam ini juga ya berikutnya, pertanyaan berikutnya terkait waktu juga, atau jadwal ya. Dalam pemecahan kasus, pastilah di sini, kasus tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik itu berbentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan. Iya, baiklah Pak Andri. Kalau untuk penyelesaian, kalau saya biasanya kondisional. Nah, misalkan begini, saya melihat nih anak-anak sedang berdebat tentang persoalan di depan saya, misalkan yang murid saya. Hmm. Ya, saya kan nggak usah menunggu ibu guru, bapak guru, atau kita rapat dulu hanya untuk menyelesaikan, dilema etika antara siswa dan siswa yang saya lihat, begitu. Jadi saya langsung eksekusi di tempat, ketika itu hanya membutuhkan pendapat saya sendiri gitu, cukup. Tapi ketika misalkan persoalannya memerlukan pendapat orang lain, kemudian ada proses identifikasi yang banyak, begitu, karena, hal-hal lainnya. Nah, itu saya biasanya jadwalkan ketika rapat sebulan sekali di sekolah, begitu. Tapi kecuali kalau persoalan yang urgen itu pasti saya akan langsung rapat, tertentu begitu, dengan mengadakan dengan guru. Tapi yang terjadwal biasanya saya rapat 1 bulan sekali sekaligus menyampaikan hasil rapat dinas ketika saya rapat di, kecamatan, begitu Pak Andri. Iya. Baik, berikutnya ini ya, Bu, dalam pengambilan keputusan pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi juga ya. Nah, di sini pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membuat Ibu jadi mudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut ya? Dan bagaimana sih peran mereka itu gitu? Ya. Baiklah, pasti, ada orang-orang di belakang saya yang membantu saya ketika menyelesaikan masalah, yaitu pastinya guru-guru. Kalau di SDN 2 Karanganyar ada guru sekaligus OP di sekolah saya itu Pak Misbah. Beliau biasanya sering membantu ketika ada persoalan seperti itu. Karena selain beliau kenal dengan lingkungan, sekolah, kenal dengan lingkungan masyarakat setempat juga, jadi saya lebih mudah untuk mengetahui karakteristik, murid maupun lingkungannya. Tapi kalau, saya juga dapat dukungan juga sih dari keluarga juga biasanya, karena persoalan itu kadang tidak hanya di sekolah saya bawa, tapi kalau saya memerlukan dukungan dari keluarga, saya bawa untuk berdiskusi juga keluarga saya, gitu Pak Andri. Baik, baik Ibu, luar biasa ya dukungan dari rekan-rekan dan juga keluarganya. Baik, terakhir mungkin Bu ya, pertanyaannya mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, serta bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam menghadapi dilema etika di masa depan? Iya. Iya, baiklah Pak Andri. Jadi pembelajaran yang saya dapat ketika mendapati persoalan dilema etika adalah yang pertama sih
bahwa kita itu dalam mengambil keputusan itu, ya kan tidak boleh sembarangan ya. Kita harus bersikap adil. Nah, kita harus bersikap adil, kemudian kita juga harus mempertimbangkan masa depan seseorang yang kita putuskan gitu ya. Apalagi, menyangkut dilema etika atau yang menyangkut masa depan seseorang begitu. Dan kita juga di situ perlu adanya apa, komunikasi, diskusi bahwa kita itu tidak bisa hanya hidup sendiri, memutuskan sendiri, tapi kita benar-benar butuh orang lain ketika kita memiliki persoalan yang membutuhkan pendapat dari orang lain. Karena menurut saya itu akan lebih bijaksana hasilnya, begitu. Dan kalaupun ada kasus-kasus dilema etika ke depannya, pastinya kita harus lebih bijaksana, kita harus lebih, memahami prosedur yang bijak harus kita laksanakan, mulai dari identifikasi, kemudian kita juga perlu itu adanya diskusi, kemudian ketika mengeksekusi harus seperti apa langkah-langkahnya, kemudian juga merefleksi setiap yang kita lakukan agar nanti, ke depannya kita bisa melakukan lebih baik ataupun kalau ada kekurangan kita bisa memperbaikinya, begitu Pak Andri. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah ini juga menginspirasi buat saya, pembelajaran saya juga ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya.